Ya Allah. Ini masih ada longgan. Saudara, Anda menyaksikan breaking news terkait dengan kecelakaan bus ALS dan truk tangki yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kecelakaan ini disebutkan setidaknya ada 16 orang meninggal dunia. Bus antar lintas Sumatera terbakar di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini 16 orang meninggal dunia, saudara. Tampak di layar kaca Anda, api dengan cepat membakar seluruh bagian bus hingga menimbulkan kepanikan warga serta pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kebakaran terjadi saat bus ALS terlibat tabrakan dengan sebuah truk tangki. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera mengalami kemacetan panjang. Ya Allah. Ini masih ada longgan. Dan kita sapa melalui sambungan telepon Kepala Kesiapsiagaan BPBD, Bapak Mugono. Pak Mugono, boleh diinformasikan kepada kami seperti apa penanganan kecelakaan bus ALS dan truk tangki? Dan hingga sore ini berapa korban tewas? Saya laporkan bahwa penanganan kecelakaan bis ALS dan tangki yang terbakar itu di penanganan lewat BPD, Damkar, Pol PP dan Polantas bekerjasama itu yang sudah evakuasi korban. Untuk bis ALS itu ada 14 orang dan korban di mobil tangki itu 2 orang, semuanya sudah dievakuasi dan sekarang dalam perjalanan mau ke rumah sakit Siti Aisyah Lubulingau. Terkait dengan korban selamat? Sejauh ini yang saya lihat di Puskesmas Kecamatan Karangjaya, korban yang selamat itu ada 4 orang, yang korban terbakar, korban selamat yang terbakar itu yang serius ada 3 orang dan yang 1 luka lecet-lecet. Gitu. Oke, 1 luka ringan, 2 terluka akibat luka bakar dan 4 orang berhasil menyelamatkan diri, seperti itu ya. Lalu apakah badan kendaraan ini sudah berhasil dievakuasi hingga sore ini? Untuk badan bis sudah dievakuasi dengan alat berat. Didatangkan dari Polres tadi, Polantas minta bantuan untuk disingkirkan karena arus lalu lintas itu macet. Kurang lebih 6 kiloan nih. Sekarang sudah terurai karena sudah dievakuasi baik bis maupun tangki. Dugaan awal kecelakaan akibat apa, Pak Mugono? Nah, kalau kronologis saya kurang tahu, yang lebih detail nanti pihak Polantas yang lebih tahu dan detailnya. Karena waktu di TKP saya langsung terjun ikut menyelamatkan. Masuk di ikut menyelamatkan di kantong mayat, saya juga ikut terjun langsung. Jam berapa tepatnya kecelakaan ini terjadi? Kalau ini terjadi jam 12.36 menit. 12.36 menit. Ya, tepatnya di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Kami kembali konfirmasi untuk jumlah penumpang yang berada di bus ALS, apakah berjumlah berapa orang ini, Pak? Untuk saat ini yang saya ketahui, berdasarkan data yang saya lihat dalam evaluasi itu, berarti kalau yang meninggal 14, kemudian yang masih selamat 4, itu berarti kurang lebih 18 orang. Tapi yang detailnya nanti saya belum memastikan karena belum wawancara atau mohon petunjuk daripada Bapak Polantas yang ada di sana. Ya, untuk bus ALS ini tujuan mana ke mana, Pak Mugono? Kalau menurut dari pihak tadi ada orang tiket yang dari rumah makan Singkut itu katanya dia dari Jawa mau menuju arah Medan, Pekanbaru Medan. Kalau kita melihat ataupun menyaksikan visual
yang terjadi siang tadi ini badan bus tampak terbakar secara keseluruhan. Dugaannya api ini berasal dari bus ALS atau berawal dari truk? Nah, untuk kejadian awal api saya kurang tahu. Karena posisi waktu TKP dari kantor saya ke tempat itu makan waktu 1 jam. Saya bawa damkar untuk melakukan penyelamatan daripada keberadaan tersebut. Itu saya tidak berani untuk memberikan kepastian dari mana asal api. Pak Mugono, artinya saat Anda tiba di TKP yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam tersebut, bus dan juga truk tangki ini masih dalam kondisi terbakar? Kalau waktu itu pertama dari damkar, kemudian dari BPD, dalam waktu kurang lebih 20 menit itu sudah apinya dipadamkan. Ini kan setengah jam lah. ya, Anda menyebutkan bahwa 14 orang yang meninggal dunia berasal dari bus ALS dan 2 orang meninggal dunia berasal dari truk tangki. Apakah ini termasuk supir dari bus dan juga truk tangki tersebut, Pak Mugono? Ya, kalau keterangan tadi di tempat itu bahwa yang 2 mobil tangki itu sopir sama keneknya, kemudian yang ALS juga meninggal sopirnya. Kalau truk tangki ini membawa ada berapa orang di dalam truk tangki ini, Pak? Ada 2 orang. 2 orang, artinya dua-duanya meninggal dunia ya, Pak ya? Iya, hangus semua. Ini truk tangki apa ya, Pak, kalau boleh dijelaskan? Membawa tangki apa? Saat terjadi saya nggak memastikan itu tapi dalam posisi karena api itu terlalu besar, nanti saya kirim gambarnya. Itu membubung sampai listrik itu dimatikan karena kena jaringan listrik. Karena tingkat ketinggian api itu kurang lebih 8 sampai 10 meter ke atas. Dari bangkai bus truk tangki juga tidak terdeteksi seperti itu. Membawa angkutan apa truk tangki ini? Muatan, tapi saya nggak paham itu apa BBM atau KCPO, kan setelah paham nanti yang akan mendalami itu pihak Polantas. Karena untuk sejauh ini untuk saya tidak berani untuk berkomentar. Untuk korban-korban ini, baik korban tewas dan juga korban luka dibawa ke rumah sakit mana, Pak Mugono? Itu setelah dievakuasi seluruhnya dibawa ke rumah sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Yang berlokasi di Lubuk Linggau. Oke. Kalau yang selamat orang 4 itu di rumah sakit Covid. Dari Puskesmas langsung dipindahkan ke rumah sakit daerah Rukit. Artinya masih ada 2 orang yang mengalami luka bakar yang cukup serius seperti itu ya, Pak Mugono? 3 orang luka bakar serius, 1 orang luka ringan gitu, lecet-lecet. Oke, jadi total ada 4 orang yang mengalami luka dan ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit untuk penanganan medis seperti itu? Iya, betul. Kami konfirmasi kembali untuk bangkai dari bus ALS dan truk tangki juga sudah dievakuasi. Sudah, dengan alat berat. Sudah diminggirkan karena mengakibatkan lalu lintas macet total dari arah utara dan selatan. Apakah sudah ada olah TKP dalam kecelakaan ini, Pak Mugono? Kayaknya sudah Polantas seluruhnya sudah hadir. Tapi kami setelah mengevaluasi masukkan mayat untuk dibawa ke rumah sakit Cita Italbu, saya masukkan langsung saya pulang ke kantor. Oke, artinya Anda saat ini sudah tidak berada di lokasi ya? Tidak ada karena sudah tadi setelah mobil sudah dievakuasi ke tepi dan mayat sudah dimasukkan ke ambulan untuk dibawa setelah terima dengan saya langsung pulang mobil buat laporan. Pak Mugono, mungkin bisa diceritakan kepada kami kapan tepatnya Anda menerima informasi ada kecelakaan ini dan seperti apa proses saat Anda tiba di lokasi kejadian? Seperti apa kejadiannya di sana saat Anda tiba di lokasi? Kami dapat berita saat ada rapat di kantor PPKAD. Setelah saya lihat WA, saya langsung perintahkan pada TSC tim gerak cepat untuk berikan pertolongan membawa
tangki atau damkar ke lokasi. Langsung saya nyusul karena keadaan apinya sudah membumbung tinggi. Nah, kurang lebih 20 menit lah anggota saya sudah sampai langsung memberikan bantuan. Air itu habis, kemudian kami suruh ulang lagi untuk mengisi ulang untuk memberikan bantuan, dan sampai situ kan kami dalam keadaan asap masih besar, dan kami ikut di TKP ikut membantu mengevakuasi mayat-mayat ataupun yang korban yang terbakar baik di ALS maupun di TKP. Artinya, apakah ketika Anda tiba di lokasi, para korban yang meninggal ini masih terjebak di dalam bus dan juga truk tangki? Iya betul, masih terjebak di dalam bis. Karena kami hanya sebatas bisa membantu karena ini polantas yang langsung terjun untuk mengambil karena korban kebanyakan terjepit. Saat Anda tiba, masih ada titik api di kedua kendaraan ini? Tinggal asap yang utuh, maka disiram oleh damkar. Pak Mugono, kami kembali konfirmasi untuk korban meninggal betul 16 orang ya Pak ya? 14 berasal dari bus ALS dan 2 orang berasal dari truk tangki, betul? Iya betul, karena posisi waktu saya sudah masuk ke ambulan, dari ambulan dinas kesehatan sama dari TNI itu langsung saya pulang. Saya juga memutus seluruh dari jenazah itu, saya hitung 14 di ALS, 2 di mobil tangki. Ya. Saat ini adakah Anda mendapatkan informasi dengan kondisi korban yang terluka yang berjumlah 4 orang ini, Pak Mugono? Belum, untuk saat ini belum kami mendapatkan. Insya Allah nanti kami koordinasi sama pihak rumah sakit Rufin. Baik, terima kasih Pak Mugono, Kepala Kesiapsiagaan BPBD Muratara. Nanti akan kami update kembali terkait dengan informasi yang diperoleh oleh BPBD Muratara terkait dengan kecelakaan bus yang melibatkan 2 kendaraan, diantaranya bus ALS dan truk tangki. Namun demikian, hingga saat ini korban diketahui berjumlah 16 orang meninggal dunia. 14 orang korban meninggal dunia berasal dari bus ALS, sementara 2 orang lainnya berasal dari truk tangki yang merupakan sopir dan kernet bus. Selain korban meninggal dunia, ada 4 orang lainnya yang mengalami luka. 3 diantaranya mengalami luka bakar dan juga 1 orang lainnya mengalami luka ringan.